Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dari CKB Angkatan 7 akan melakukan refleksi diri dari modul 1.1, yaitu tentang intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dengan kata lain, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini, pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Kita sebagai pendidik tidak hanya mentransfer ilmu, mengadakan penilaian, tapi kita ingin menjemput kebudayaan yang kita inginkan, dengan kata lain membentuk peradaban. Jadi antara pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Poin yang kedua yaitu inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Bagi Ki Hajar Dewantara, kebudayaan itu dinamis, tidak statis. Jadi, harus terus bergerak sesuai kodrat keadaan, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Jika kebudayaan itu terisolasi, maka kebudayaan itu menunggu kehancuran. Begitu juga dengan pendidikan, harus terus bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, perubahan harus terus berjalan. Sumber dari berjalan perubahan itu, perputaran perubahan kebudayaan itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dalam dunia pendidikan, kita sebagai pendidik harus bisa memperlakukan siswa kita sesuai kodratnya, karena setiap siswa memiliki karakter yang berbeda. Selanjutnya, yaitu relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan, yaitu perubahan. Yang poin yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara itu terdapat 3 kerangka. Yang pertama yaitu kodrat keadaan. Kodrat keadaan sendiri itu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sesuai dengan tempat tinggal siswa, misalnya di daerah pegunungan atau di daerah pesisir. Yang kedua yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman yaitu mengikuti perkembangan zaman dan menaklukkan tantangan pada zaman tersebut. Saat ini, revolusi tantangan yang kita hadapi adalah 4.0. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan. Ada asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang ketiga, dari referensi itu ada yang berubah. Apa yang berubah? Yaitu budi pekerti. Budi pekerti itu terdiri dari 2 kata, yaitu budi dan pekerti. Budi terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Pekerti adalah tenaga atau raga. Jadi pendidikan harus holistik atau seimbang. Relevan yang poin terakhir yaitu relevansi kedua, yaitu berorientasi pada murid, dan murid. Saya memposisikan diri sebagai pembelajar, yaitu saya umpamakan sebagai seorang petani, dan anak-anak didik saya adalah tanamannya. Lah, petani harus bisa merawat, kalau tebu kita harus bisa merawat tebu. Terus kalau jagung kita harus bisa merawat dan memupuk jagung tersebut. Begitu juga kalau padi. Siswa kita umpamakan sebagai tanamannya. Kita tidak mungkin menyuruh tebu terus menjadi padi atau jagung. Jadi biarkan anak didik kita tumbuh sesuai kodratnya, kita yang menuntun dan mengarahkannya, agar anak didik kita bisa melaksanakan merdeka belajar dan meraih masa depannya dengan cerah sesuai dengan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.